warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Broman, selamat datang di Broman Podcast edisi Ngerit, ngobrol seru guru dan murid bersama saya Zulfa Herunisa. Hari ini telah hadir bersama kita Kepala Madrasah MAN 1 Pangkal Pinang, Bapak Dr. Andes Sulaiman MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik Bapak, hari ini kita akan mengobrol terkait madrasah kita tercinta ya Pak. Siap. Hari ini kita telah mulai melaksanakan tes seleksi jalur khusus Pak untuk penerimaan peserta didik baru yaitu PMBM. Nah, boleh sedikit Bapak jelaskan nih Pak, apa itu PMBM, jalur khusus, dan apa yang melatar belakangi jalur khusus tersebut? Terima kasih Ananda. Sama-sama, Pak. Jalur khusus pada PMB Madrasah Aliyah Negeri 1 Pangkal Pinang ini baru pertama kali ini kita laksanakan dan tahun ini kita mulai. Yang melatar belakangi adalah bahwa di MAN 1 Pangkal Pinang itu prestasi yang terbanyak adalah di jalur non-akademik. Iya, benar. Maka dari pihak MAN 1 Pangkal Pinang berusaha supaya ada prestasi yang di akademiknya juga. Makanya kita melaksanakan kegiatan PMB MAN 1 Pangkal Pinang ini melalui jalur khusus yang kemudian disebut dengan istilah kelas ulul albab. Baik Bapak. Nah, jalur khusus tadi itu Pak, apa saja yang tersedia dalam PMB tahun ini kalau boleh tahu? Nah, sebenarnya jalur khusus yang tersedia itu hanya satu, yaitu jalur khusus yang tersedia adalah satu, mereka menguasai sains dan teknologi. Yang kedua, jalur yang di luar sains teknologi, contohnya ketika anak itu tahfidz Al-Quran, itu ya, itu. Apa saja persyaratan utama bagi calon peserta didik yang ingin mendaftar jalur khusus tersebut, Pak? Persyaratannya pertama jelas administrasi harus terpenuhi. Ya. Yang kedua, anak tersebut harus lulus tes seleksi melalui CBT, wawancara, membaca Al-Quran, dan kemudian di tes psikologinya. Tuh ya. Baik Kakak. Bagaimana mekanisme seleksi pada jalur khusus dan apakah ada perbedaan jalur tersebut dengan jalur reguler Pak? Gini, sebenarnya kita tidak membedakan apakah itu jalur khusus atau jalur reguler, dan nanti juga ada jalur afirmasi. Tapi kita prioritaskan kepada jalur khusus itu pada tes CBT-nya, ya, tes kemampuan akademiknya. Makanya insya Allah besok itu dilaksanakan tes CBT-nya atau tes akademiknya, sejauh mana kemampuan mereka. Nah, untuk tes reguler itu hanya terbatas kepada wawancara dan membaca Al-Quran. Itu aja ya. Mas Pak, kalau boleh tahu tes akademiknya itu apa saja ya Pak? Gambaran secara umum tes akademiknya adalah tentang sains. Ya, tentang sains. Bidang matematikanya, bahasa Inggrisnya, bahkan sampai pada membuat esai. Membuat esai. Berapa kuota yang disediakan untuk masing-masing jalur khusus tersebut nih Pak? Oke, awalnya kita rencanakan mau ambil 2 kelas. Ya. Dengan pendaftar yang
berjumlah 69 anak, itu sebenarnya kuota itu sudah tercukupi. Cuman kita tidak memandang harus ngambil dua kelas itu kuotanya. Makanya untuk tes jalur khusus ini kita mengambil yang terbaik. Man 1 Pangkal Pinang akan berusaha mengambil yang terbaik, baik itu di bidang akademik maupun non akademiknya. Jikalau itu ada yang 30 juz hafal, prioritas. Jikalau dalam sainnya dia pintar di CVT, ketika tes CVT pintar atau banyak menjawab benar, maka itu juga prioritas. Dalam artian bahwa kelas khusus adalah kelas yang memang diambil yang terbaik di antara yang 69 pendaftar itu. Apa keunggulan atau manfaat yang dapat diperoleh siswa yang diterima melalui jalur khusus tersebut nih Pak? Kita berharap bahwasanya anak yang jalur khusus itu banyak diterima di perguruan tinggi yang yang gengsi, bisa di UI, UGM dan lain sebagainya. Kita berharap ke sana. Iya, benar. Syukur-syukur kalau bisa ke luar negeri. Dan kita tidak mau kalah dengan sekolah yang lain. Nah, kita berharapnya itu makanya kita mengambil jalur khusus untuk tahun ini. Man 1 Pangkal Pinang baru mulai. Baik. Apa dampaknya nih Pak kalau diterima di kampus Bagi Madrasah nih? Wah, itu suatu kebanggaan. Jadi gini, jikalau anak itu lulusan Man 1 Pangkal Pinang itu banyak yang diterima di perguruan tinggi yang bonafit, yang favorit, maka Man 1 Pangkal Pinang menjadi man yang the best. Man 1, insya Allah kita akan berusaha berjuang untuk sama-sama dengan madrasah-madrasah lain termasuk madrasah lain termasuk Man IC dan lain sebagainya. Itu dampaknya pasti banyak Pak ya. Banyak. Bisa masuk kampus ternama. Terima kasih sekali dengan penjelasan Bapak terkait PMB jalur khusus ini ya Pak ya. Semoga apa yang diharapkan nanti bisa berdampak luar biasa bagi kemajuan Man 1 Pangkal Pinang. Sama-sama. Baik Pak, kalau tadi kita membahas tentang PMB, pasti kita tidak lepas pula dengan program-program yang telah Bapak canangkan untuk Man 1 Pangkal Pinang. Kedepannya nih Pak, prioritas apa yang akan dikembangkan Man 1 Pangkal Pinang dalam waktu dekat? Tahun ini kita sudah mulai PMB melalui jalur khusus. Kalau 2 kelas kita bisa ambil, syukur. Kalau tidak bisa kita ambil, kita 1 kelas. Karena kita mau mencari yang terbaik di antara pendaftar itu. Nah, tentu ini akan berlanjut tahun depan, kita tingkatkan. Jalur khususnya bukan banyak pada sains, pada bidang agama, tapi nanti juga pada bidang-bidang yang lain. Nah, tapi tidak meninggalkan nanti yang reguler atau afirmasi. Tetap akan kita prioritaskan juga yang lain. Karena tidak semua anak itu mempunyai kemampuan yang rata-rata, kan mesti berbeda. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tengah-tengah. Gitu ya. Bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan kualitas SDM guru dan tenaga pendidikan di madrasah ini, Pak? 1, bagi guru, memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Tuh. Karena dengan pelatihan, itu bisa meningkatkan kemampuan mereka mengajar, kemampuan mereka mendidik. Nomor 2, berikan kesempatan bagi guru-guru untuk kualifikasinya, yaitu pendidikannya. Yang tadinya S1 belum cukup, S2. Yang tadinya S2 belum cukup, S3. Kita upayakan. Gimana caranya? Kalau misalnya mandiri pun belajar, biaya sendiri, kita okekan. Kita beri kesempatan. Kalau tahu
kita carikan untuk supaya ada beasiswa. Karena banyak sekarang itu program beasiswa yang diperuntukkan bagi guru-guru. Nah, itu yang terpenting. Bagaimana upaya madrasah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di MAN 1 Pangkal Pinang? Pembelajaran bisa berkualitas karena dari guru yang berkualitas juga, ya kan? Ya. Nah, supaya pembelajaran berkualitas, kita mulai dari gurunya yang berkualitas. Tapi tidak hanya tergantung guru, siswanya juga harus berkualitas juga. Bagaimana berkualitas dari segi lingkungannya, baik di madrasah maupun di rumah, ya kan? Nah, itu kualitas itu bisa kita capai jikalau semuanya ini terintegrasi, ya, guru siswa. Nih, sebelumnya Bapak kan baru saja nih Pak pindah di MAN, sebelumnya di MTS dan madrasah swasta. Nah, penasaran nih Pak, apa perbedaannya memimpin di madrasah ini Pak, menurut Bapak? Sebenarnya tidak ada perbedaan, tapi semua tantangan itu kita harus hadapi. Iya. Susah kalau kita membanding-bandingkan, karena madrasah yang dulu dengan sekarang, kalau dibilang apa tantangannya, semua punya tantangan. Iya, sama. Benar. Bagi saya tantangan itu adalah godaan yang meningkatkan kinerja. Artinya gini, kita punya tantangan, bagaimana kita menyelesaikan tantangan itu. Iya. Tidak boleh patah arang, tidak boleh mundur setapak pun, tetap maju. Kalau dalam bahasa pepatah ya, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Orang mau ngomong apa, silahkan. Yang penting kita jalan dengan program yang terbaik buat MAN 1 Pangkal Pinang. Gitu. Bagaimana upaya madrasah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di MAN 1 Pangkal Pinang, Pak? Menurut Bapak? Kualitas pembelajaran di MAN 1 Pangkal Pinang. Sebenarnya kalau bicara kualitas, Ya. kita berusaha supaya kualitasnya itu meningkat terus ya. Jadi makanya kenapa tadi pertama kita awal ada PMB jalur khusus. Ya. Supaya MAN ini tidak hanya berkualitas pada non-akademik, tapi juga akademiknya setara dengan SMA yang unggulan, termasuk MAN IC, Insan Cendekia. Oke. Baik Pak, kalau bagaimana dukungan madrasah terhadap pengembangan minat dan bakat siswa baik akademik maupun non-akademik? Kita selalu berusaha untuk membuat program-program ya, program-program yang kita kembangkan untuk peningkatan baik di bidang akademik, non-akademik. Non-akademik kita sudah tahu semua berapa banyak ekstrakurikuler yang telah dilaksanakan. Terus akademik juga begitu, kita adakan kegiatan-kegiatan les, kegiatan-kegiatan pembelajaran tambahan dan lain sebagainya. Dan itu. Juga kan ya Pak. Kalau misalnya tadi kan tentang dukungan dan terhadap pengembangan minat nih Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi MAN 1 Pangkal Pinang sekarang? Mindset. Ya. Baik kepada guru selaku pendidik, pegawai selaku mengatur administrasi, dan siswa itu sendiri. Kalau pola pikir ini tidak berubah, maka selamanya itu tidak akan menghasilkan sesuatu. Ya, makanya mindset itu mestinya harus dirubah. Saat ini dan untuk besok apa yang kita lakukan. Makanya ada pepatah, hari ini lebih baik daripada hari kemarin.
besok harusnya lebih baik daripada hari ini. Mindset harus berubah. Iya, benar sekali ya Pak ya. Kalau misal mindsetnya tidak berubah Ya kita bina, ya kan? Iya. Kalau tidak mau dibina ya binasakan, kan gitu ya? Iya. Betul. Menurut Bapak, pola pikir yang sekarang itu bagaimana Pak? Apakah siswa masih perlu pengembangan bagi Bapak? Iya. Supaya pola pikir berubah, maka kita juga membuat pola yang bisa merubah pola pikir atau mindset. Iya. Contoh ini ya, bahwa sekarang Kementerian Agama mencanangkan ekotologi. Ekotologi itu apa? Pembelajaran yang berkaitan dengan kecintaan terhadap lingkungan. Jadi tanaman. Jadi bagaimana para murid itu senang terhadap tanaman, senang kalau lingkungannya bersih. Makanya ada namanya Satgas, ya kan? Satgas kebersihan. Bagaimana anak itu dengan itu ada ketertiban supaya tertib. Maka ada namanya Satgas Tip, Satgas ketertiban, ya kan? Dan nanti kita upayakan yang lain-lain. Ya. Nah itu yang kemudian kita berpikir. Terus kita berpikir, tidak bosan-bosannya kita berpikir. Makanya ada tagline sekarang, tenang dalam zikir, ya kan? Iya. Terus cerdas dalam fikir. Tenang dalam zikir, cerdas dalam fikir. Itu. Ekotologi tadi Pak, bagaimana katanya dengan kurikulum cinta dan tujuannya penerimaan karakter siswa. Benar. Nah ini, jadi ekotologi kemudian kurikulum cinta. Iya. Ini berkait. Ya kan? Iya. Kurikulum cinta, cinta pertama kepada Allah, cinta kedua kepada Rasulullah, cinta ketiga kepada sesama, cinta keempat kepada lingkungan, ya kan? Iya. Nah cinta kepada lingkungan ini nggak bisa dianggap main-main. Cinta kepada Allah sudah kita terapkan. Bagaimana anak-anak Man satu Pangkal Pinang itu setiap kali sholat berjamaah, benar. Ya kan? Zuhur, asar. Terlepas dari itu di rumah, apakah mau masih ngikut? Ya Allah alam. Yang penting sudah kita ajarkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Setiap kita sholawat. Setiap apapun kegiatan ada sholawatnya, kan gitu. Betul. Cinta kepada sesama. Nah ini nanti kita akan canangkan. Nanti kita canangkan namanya apa ya? Bukan satgas ya, semacam duta anti bullying. Duta anti bullying atau kekerasan. Nanti akan kita canangkan itu. Kenapa? Ini kan namanya namanya cinta kepada sesama, supaya tidak terjadi bullying, kekerasan dan sebagainya. Nah lingkungan juga begitu. Udah kita mulai sekarang, kebersihan setiap hari dikontrol, ya kan? Iya. Tanaman bagaimana supaya segar kan disiram, walaupun itu tugas kebersihan atau taman, tapi anak-anak diajarkan juga kan. Para murid harus diajarkan bagaimana cinta lingkungan dan kebersihan dan tanaman. Nih, Pak ya, sekolah nih sudah menyalurkan nih Pak ya tentang ekotologi tadi mengenai kebersihan jika sampah harus dibuang, dan setiap sudut pun telah dipersiapkan tempat pembuangan sampah. Nah, misalnya nih Pak ya, tentu tentang mindset tadi, tidak semua orang pemikirannya sama. Tidak semua siswa pemikirannya sama. Bagaimana nih Pak, kalau semisalnya hanya ada beberapa siswa dan beberapa siswa lainnya, misalnya sesimpel buang sampah saja mereka tidak bisa, menjaga kebersihan saja mereka tidak bisa, apalagi yang lainnya. Menurut Bapak bagaimana nih Pak? Nah ini, tidak bosan-bosannya Man satu Pangkal Pinang, dari pucuk pimpinan kepala madrasah sampai kepada bawahan,
dari guru, kepala, wakil, dan stafnya, kemudian ada TO, ada guru-guru, sampai kepada bawah ke tukang kebersihan. Ini berusaha terus gimana supaya nyadarkan anak. Nah, bagaimana bentuk karakter anak itu memang tidak semudah membalik telapak tangan, ya kan? Makanya tidak semuanya itu akan bisa mengikuti dan puas dengan apa yang kita canangkan. Mesti ada 1, 2, 3 anak, terserah mereka. Tapi kalau kita terus upayakan itu, insya Allah semuanya akan sadar deh dengan kebersihan. Ya, itu saya kira. Misalnya nih Pak ya, kan tadi mengenai kebersihan, sesimpel sholat ataupun beribadah, menurut Bapak, bagi siswa yang masih perlu dikejar-kejar oleh gurunya, maaf ya Pak ya sebelumnya, dikejar oleh guru-guru ataupun yang lainnya untuk melaksanakan ibadah. Menurut Bapak tuh tanggapan Bapak bagaimana Pak dalam menghadapi siswa-siswa yang seperti itu? Apakah menurut Bapak itu tentunya tantangan untuk tenaga kerja guru sekarang? Jelas itu tantangan dong. Karena tidak semuanya orang itu akan sama. Tentu berbeda. Ada yang nurut, ada yang tidak nurut, ada yang memang mindsetnya tidak mau berubah. Dan itulah sebenarnya tantangan bagi kita untuk bisa menjadikan anak itu punya karakter. Ya, karakter apa? Kalau disuruh jamaah atau sholat, dia tidak perlu disuruh sudah datang. Kalau lingkungannya kotor, maka dia sudah tahu bahwa kotor itu diapain. Nah, ini kita upayakan terus. Bentuk karakter itu tidak mudah, butuh waktu panjang. Dari kelas 10 sampai kelas 12 belum tentu berhasil loh ini semuanya. Tetap ada yang modelnya gitu-gitulah, cuek-cuek. Tapi biarlah, yang penting yang lain jalan, yang ngikut-ngikut, yang tidak ngikut, ya sanksinya ada kan gitu ya. Mungkin itu. Susahnya kadang sesimpel itu pun ya. Tidak mau kayak Padahal itu barang simpel, kalau ada sampah dipetik dong. Iya, tinggal buang. Apa susahnya kalau sudah adzan itu berhenti, kita datang ke musola, ambil air wudhu dulu. Nah, Oke. Intinya nih disiplin ya Pak ya. Sholat, baik sholat ataupun kebersihan. Terus apalagi program yang berhasil di Bawaman 1 Pangkal Pinang jadi juara Madrasah Hijau pada HAB 2026. Yang juara Madrasah Hijau, kantor hijau kemarin sudah pada HAB ya. Itu kan sudah kita pertahankan. Kalau bisa itu dihijaukan semua, bukan lokalnya yang hijau ya, catnya, tapi tanaman harus ditata rapi. Makanya mulai dari kemarin-kemarin kita sudah sering rapat itu dengan satgas-satgas, dengan dewan guru, bagaimana kehijauannya, bagaimana kebersihannya, bagaimana penataan ruangannya. Nah, kita sedang upayakan mengarah ke sana. Penghijauan kita upayakan lebih kali, nanti tahun depan itu lebih hijau ya. Bersih, hijau. Punya harapan ke depan tetap bisa mempertahankan ya, harus lebih. Ya. Bukan ke situ aja, nanti adiwiyata kalau bisa kita upayakan. Baik, nih Pak. Apa harapan dan visi kepala Bapak sebagai kepala madrasah terhadap perkembangan Man 1 Pangkal Pinang dalam 5 tahun ke depan? Simple. Apa itu? Mencetak generasi unggul. Tadi mencetak generasi unggul bidang akademik, non akademik, beriman ya, dan beramal soleh dengan wawasan global. Ya, simpel itu. 5 tahun. Insya Allah tercapai. Amin. Semoga. Mudah-mudahan. Oke.
Alhamdulillah, sahabat Broman, tidak terasa obrolan kita hari ini sangat seru dan penuh inspirasi. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Sulaiman MPD atas waktu, penjelasan, dan motivasinya Ya, yang telah sama-sama. diberikan kepada kita semua. Amin. Sama-sama. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menambah semangat kita untuk berprestasi dan bersama-sama memajukan Mensatu Pangkal Pinang tercinta. Sobat Broman, mari kita terus mendukung program-program madrasah, meningkatkan semangat belajar, dan menjadi generasi yang berakhlak, berprestasi, dan membanggakan. Saya Zulfa Herunisa, pamit undur diri. Sampai jumpa di Broman Podcast edisi berikutnya dengan obrolan yang tak kalah seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.